yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Untuk membawa kita di dalam doa pembukaan, saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Haleluya. Kudus, kuduslah nama Bapa di surga, Tuhan Yesus serta Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur segala atas kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Banyak perkara Engkau sudah membela kami Tuhan. Banyak perkara Engkau sudah berkati kami. Banyak perkara Engkau nyatakan kasih-Mu buat kami semua umat-Mu di tempat ini. Beberapa tahun berlalu, Engkau senantiasa berada di hadapan kami sampai abad ini. Sampai mencapai pada tahun 2026 dan sudah menjelangnya pertengahan tahun, kami masih hidup karena kasih kemurahan-Mu. Nafas di dalam tubuh kami masih ada, degupan jantung kami masih berada dalam keadaan yang normal, dan tubuh organ-organ kami dalaman tetap sehat karena kasih kemurahan-Mu. Maut itu Engkau masih menjauhkan dalam hidup kami semua, karena Engkau mengasihi kami. Sakit penyakit Engkau jauhkan, karena Engkau berbelas kasihan. Engkau mengizinkan kami menikmati segala berkat yang ada lewat dalam segala pekerjaan, dalam lewat segala usaha. Karena itulah janji-Mu Engkau mengucapkan di Taman Eden. Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalas segala apa yang Kau telah lakukan dalam hidup kami. Selain inilah sisa hidup kami yang ada. Setiap langkah hidup kami Engkau senantiasa berada di hadapan kami. Engkau tidak membiarkan kuasa kegelapan merampas nyawa kami dalam tubuh kami. Bahkan Engkau mengizinkan kami menikmati segala nilai berkat yang rendah, sehingga nilai berkat yang tinggi karena belas kasihan-Mu. Tidak ada satu titik pun yang kami banggakan. Apabila Engkau menarikkan nafas dalam tubuh kami, pada saat ini manusia akan mengalami kematian. Sebab itu tidak ada satu perkara kami banggakan dalam segala apa yang kami miliki. Dalam nilai kesehatan, nilai keuangan, nilai harta, semua tidak berguna. Semuanya sia-sia. Firman-Mu mengatakan, di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Manusia ada waktunya akan meninggal. Sebab itu insafkan kami, sadarkan kami semua, siapa kami ini di hadapan-Mu? Hanya Tuhan Yesus. Hembusan nafas-Mu Tuhan Yesus kami ada. Sebab itu sadarkan kami semua, sadarkan kami Roh Kudus, siapa kami di hadapan-Mu. Sekalipun saat ini Engkau mengizinkan ada kematian, terjadilah kematian seperti Ananias dan Safira Engkau lakukan dalam bait ini. Sebab Engkau tidak mau dipermainkan. Engkau adalah pemilik kekekalan, pemegang segala kunci. Sebab itu tidak ada satu nilai yang kami banggakan siapa kami ini. Para malaikat
berdiri di tengah-tengah kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Engkau ada di sini bersama dengan kami. Itulah tujuannya tabut itu diantar di tempat ini. Tempat itu berhadirat. Bukakan mata kami, bukakan hati kami seperti hatimu Tuhan Yesus. Supaya kami jangan bermain-main di hadapan-Mu Tuhan. Apabila Engkau mengizinkan manusia mati, pasti akan mati. Tetapi Engkau mengasihi kami. Bukan saja manusia itu hidup menikmati berkat, tapi tujuan Engkau menciptakan manusia itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, selidiki hati kami saat ini. Sorotkan mata-Mu melihat hati kami. Apa tujuan kami datang ke bait-Mu ini? Apakah kami benar-benar bersorak memuji Sang Pencipta yang memiliki segala nafas tubuh? Hanyalah nama Yesus yang berkuasa. Sebab itu ampunilah kami segala dosa dan kesalahan kami, yang sengaja kami perbuat kesalahan itu atau yang kami tidak sengaja. Ampunilah kami, supaya ibadah ini benar-benar Tuhan Yesus mengubah kami semua, mengubah segala kebiasaan kami, supaya bila kami berdiri sebagai pemuji dan penyembah, benar-benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena kebenaran itu berkuasa di dalam hati kami. Roh Kudus, bekerjalah. Jangan tinggalkan ruangan ibadah ini. Jangan tinggalkan hati kami, umat-umat-Mu di tempat ini. Supaya jangan iblis setan merampas nyawa kami. Tetapi biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja, beracara memulihkan keadaan kami, beracara memulihkan iman kami, supaya segala sesuatu kami lakukan berguna di hadapan-Mu. Urapilah ibadah ini. Ampunilah seluruh imam-imam yang mengambil bahagian pelayanan. Ampuni semua umat-Mu dari kecil hingga dewasa beribadah, supaya jangan mendatangkan celaka bagi kami, tapi mendatangkan kemuliaan bagi nama Sang Pencipta Yesus Kristus. Itulah pemilik kemenangan, Yesus Mesias, Yesus Kristus. Engkau sudah menang di atas kayu salib, menghancurkan pekerjaan iblis setan, roh-roh jahat yang mengikuti manusia. Apapun tipu muslihatnya bersembunyi di tempat ini, kami satukan iman kami, mengusir, menghancurkan nyala Tuhan Yesus. Roh Kudus berkuasa dalam ibadah ini. Satu titik pun jangan berkuasa iblis setan di tempat ini. Hancurkan dia sama sekali oleh kuasa api Roh Kudus dan darah Yesus yang kudus. Bebaskan semua umat, berikan semua sukacita, memuji menyembah Sang Pencipta kami, Yesus Kristus. Biar Engkau dimuliakan. Ibadah pada pagi hari ini, dari mulai pertengahan dan selesai, Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini. Kami mulai dan masuk dalam ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Oleh itu mari kita mengangkat lagu pujian ini. Tuhan Yesus sungguh baik.
kita terus memuji Tuhan bagai anak panah. Amin.
Kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepadamu, Bapa di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus yang layak menerima segala hormat, puji-pujian, penyembahan daripada umatnya. Oleh itu Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Roh Kudus mengambil alih pemberitaan ini, menyatakan kebenaran, kekuasaan, pemulihan yang unggul di tempat ini. Sehingga mulai hari ini akan ada suatu ledakan api Tuhan, bahkan iman, ledakan iman, bahkan kepercayaan yang baru, bahkan ledakan persekutuan yang baru oleh kekuatan dan dorongan Roh Kudus yang tinggal di hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih pemberitaan di Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Bukan Henokh yang ada di sini Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab dia telah diangkat oleh Allah. Setelah itu Salah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ya, jadi sampai apa? Ayat 24. Tadi saya baca sampai ayat 25. Saya tidak mau turun. Ya, nanti akan turun di bulan datang. Ini menceritakan kisah kehidupan hidup. Bagaimana hidupnya itu bergaul dengan Tuhan. Jangan lupa, setiap orang yang hidupnya ada pergaulan dengan Tuhan atau ada persekutuan dengan Tuhan, orang itu senantiasa berjalan dalam kehendak dan maunya Tuhan, karena dialiri dengan pimpinan Tuhan itu dalam hidupnya. Amin. Makanya karena Tuhan yang menarik hatinya Henokh untuk bersekutu dengannya, maka tiap kali Tuhan berfirman kepada Henokh begini, Henokh mendengar dan melakukannya, karena dia tahu itu suara Tuhan. Amin. Makin Henokh bersama-sama berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, makin dia mengerti hal-hal yang ajaib, mengerti hal-hal yang luar biasa yang belum pernah diketahui, karena Sang Pencipta menyatakan hal-hal yang perlu diketahui Henokh tentang pribadinya Tuhan sendiri, tentang hal-hal yang melibatkan keputusan Tuhan atau penciptaannya, dinyatakannya kepada Henokh. Tentang penciptaan Tuhan mengenai malaikat dinyatakannya kepada Henokh. Sebab itu buku Henokh ditulis demikian rupa, tapi sebagian yang menganggap benar, sebagian yang menganggap tidak benar. Sebagian teologi menganggap tidak benar, sebagian teologi menganggapnya tidak benar. Tapi Roh Kudus berbicara bahwa buku Henokh itu sungguh nyata dan itu benar sebenarnya. Tapi berbagai-bagai pengertian yang berbeda-beda, maka buku Henokh itu pada malah dikotbah bahwa itu sesat. Mana ada Injil Henokh bilang itu bukan Injil, itu buku ditulisnya. Amin. Maka itu buku Henokh yang ditulis itu betul ya bagi saya dan bagi mereka yang punya roh Allah dalam hatinya. Tapi bagi mereka yang menganggap yang tidak betul itu terserah. Tapi memang ada buku Henokh yang benar. Amin. Yang tidak diakui dan tidak dikasih lakat dalam Alkitab ini, dia digabungkan, tapi itu sungguhan benar. Hanya mereka yang mengalir dalam urapan Tuhan, mereka yang mengalir dalam kuasa Roh Kudus, mereka yang mengalir dalam pikiran Tuhan untuk mengerti hal itu, dan yang dikaruniakan mereka seperti itu yang berjaya, yang dan merdeka untuk mengatasi semua persoalan yang diajukan manusia-manusia zaman ini. Entah mereka yang berkelulusan teologi tinggi, entah mereka yang berkelulusan PhD, master dan sebagainya. Hanya yang ada roh Allah yang akan mengerti hal ini. Amin. Firman Tuhan bilang,
Banyak nabi dan rasul berusaha mengerti apa yang kamu tangkap. Kami berikan kamu terus bilang. Amin. Kalau kecuali berkaitan dikaruniakan. Makanya inilah hidupnya bergaul dengan Tuhan. Hidupnya betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Masa itu Alkitab belum ada. Satu cara kehidupan seseorang bergaul dengan Tuhan adalah memang betul-betul mendengar itu langsung. Bila ada dengar dia buat, bila ada dengar dia buat langsung. Amin. Makanya jemaat Tuhan mau mencari orang Kristen yang punya credibility, yang punya kehidupan persekutuan seperti ini. Karena kehidupan persekutuan seperti sudah lama hilang, sekalipun di antara para pendeta-pendeta jemaat Tuhan. Persekutuan semakin menjauh dengan Tuhan. Penyelidikan firman Tuhan sudah mencari. Karena asik dengan pengetahuan dan asik dengan sekular teologi yang begitu-begitu. Apa yang dikenal kita bukan sekolah. Iya, tapi Anda punya waktu pribadi untuk harus membaca ini dasar Alkitab ini sendiri. Amin. Dan dari sinilah wujud segala sesuatu. Kalau tiada ini firman Tuhan, tiada ini tidak amin. Sebab itu jemaat Tuhan menuntut dan mencari di antara kita kehidupan seperti ini yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Mereka yang suka beribadah, kamu yang suka beribadah, kamu yang suka membaca Alkitab, kamu yang suka berdoa, itu namanya hidup bergaul dengan Tuhan. Sebab itu selalu saya cakap, jangan malas-malas. Ya, jangan malas-malas. Orang yang suka berdoa, suka baca Alkitab, dan melakukan kebutuhan, itu namanya persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan mencari orang seperti ini. Tuhan mencari gereja seperti ini. Bukannya hanya kerja sudah tahu tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Amin. Banyak orang seperti itu dan dia pikir itu betul. Bahkan kita pun terlibat untuk membelanya apa boleh buat kerja. Jadi mana yang penting keselamatan atau kerja. Tuhan tidak pernah memberi Anda yang tidak bagus. Itu dari Anda sendiri, pilihan Anda sendiri. Kalau memang kamu betul mencari Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan cari Anda pekerjaan yang boleh beribadah hari ini. Amin. Tetapi karena Anda sendiri tidak mau beriman kepada Tuhan. Hati-hatilah. Kalau yang bela-bela orang seperti itu, nanti kau juga akan mengerti penghakiman di hadapan Tuhan nanti. Karena apa kau sudah tahu firman Tuhan, kau tidak ikut. Nah. Saya tidak akan sana. Sedikit-sedikit saja. Jadi, hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Hari-hari dia berjalan dengan Tuhan. Bila dia dengar suara Tuhan, dia datang. Bila dia dengar suara Tuhan, dia kasih tahu. Itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ia tidak ada lagi sampai telah diangkat oleh itu. Dengar betul-betul. Gereja atau Kristen yang punya hubungan dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, punya pergaulan dengan Tuhan, itulah orang Kristen yang akan terangkat nanti kepada pengangkatan. Dengar betul. Tidak mungkin orang bersekutu dengan Tuhan, tidak mungkin orang bergaul dengan Tuhan, tidak mungkin orang yang mencari kebenaran dari Tuhan kalau hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Bakal sering kali ada alasan untuk datang kepada Tuhan. Barangkali sering kali ada alasan, kerja. Sering kali ada alasan. Kalau orang untuk bertobat percaya pada Tuhan, tidak mungkin itu. Tapi hanya orang Kristen yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ingat betul-betul ini. Itu yang akan terangkat. Orang tidak akan dapat bergaul dengan Tuhan, bersekutu dan berdoa kalau dia main-main ikut Tuhan. Tidak dapat. Sebab dia punya sikap malas, dia punya sikap acuh tak acuh, dia punya sikap tidak kepedulian dengan firman Tuhan, peraturan Tuhan dan sebagainya. Macam dia anggap remeh sedangkan tiada guna, macam tiada arti, macam itu tidak berlaku lagi sekarang. Padahal sedang berlaku dalam gereja ini jemaat Tuhan. Kalau mau manja-manja kan, kita punya keluarga, anak kita ada manja-manja dengan saya secara daging. Hati-hatilah. Hatilah. Jelas, cepat-cepat sih kau. Saya tidak mau turun lagi, cepat kau satu. Masih mau ikut kalau coba, ada sedikit saja. Saya tidak mau lagi begitu. Sudah.
Bagus Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akan kasih tahu, mesti berdoa sebelah. Saya ada persekutuan dengan Tuhan. Anda tidak percaya terserah Anda. Yang penting saudara sudah kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Makin kau tidak berdoa, makin kau tidak bergaul dengan Tuhan dan membaca Alkitab dan datang ke gereja di mana api itu ada, makin kehidupan Kristenmu hanya datang dan pergi saja, asal-asalan saja. Anda tidak tahu Anda sedang memasukkan KTP di pakaian Anda sebagai seorang Kristen. Ya tidak Kristen KTP. Pahami arti dalam alam roh. Kau boleh datang, tapi makin kau tidak bergaul dengan Tuhan, tidak ada doa di rumah, tidak baca Alkitab, makin kau tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu namanya kau sedang memasukkan KTP di COVID Anda. Bukan orang Kristen yang tuli lagi. Kalau kau mau tahu. Sebab itu, kalau kau membaca seluruh isi Alkitab ini jemaat Tuhan, tidak ada dari hamba-hamba Tuhan yang dulu yang pejabat Tuhan yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada, semua yang ada. Amin. Setiap yang ada persekutuan memang dipakai oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Maka Henokh tidak lagi telah diangkat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan pilih juga Nuh untuk menyelamatkan 8 keluarganya? Karena Tuhan pilih. Alkitab juga mencatat dia hidup bergaul dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Kau jangan tidak serius itu perkataan pergaulan itu. Banyak kau bergaul seseorang, semakin kau kenal itu pribadi orang. Amin. Banyak kau bergaul menteri, banyak kau bergaul kenalan kau, orang tua kau, semakin kau akrab dengan orang. Bila kau sudah menjadi teman rapat, semakin akrab, akhirnya apa yang kau ingini dan orang itu ingin daripada kau selalu akan bertukar-tukaran begitu pendapat dan bertukar-tukaran begitu cara menolong dengan cara yang ikhlas dan jujur. Amin. Karena kau sudah akrab. Kau sudah rapat dengan Tuhan. Dalam Tuhan, kalau kau sudah hidup, kau sudah bergaul dengan Tuhan. Seperti itulah. Apa yang kau pikir yang mencari keperluan kau, Tuhan tolong kau kasih berbagi pemikirannya lagi matang, lagi bagus untuk berjalan di dalam terang Tuhan yang ajaib, supaya kita bisa bilang, supaya kita boleh terobos keadaan dunia yang sedang dalam kehancuran jemaat Tuhan. Sebab itu, kalau kau pikiran sudah tidak terobos, maka selama-lamanya kalau berbeda alat roh jahat untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan pada hari Sabat dan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Yang kau bilang itu biasa, tidak. Orang Kristen harus dapat lihat dari kerinduannya ke gereja, dari kerinduannya betul-betul mencari kebenaran, dari kerinduannya betul-betul mencari hadirat Tuhan. Karena tanpa kebenaran, tanpa hadirat Tuhan, bagaimana kau berapi-api memuji Tuhan? Bagaimana kau berapi-api untuk melayani Tuhan tanpa itu api dalam pribadimu? Pasti kau akan menjadi lemah, kau akan menjadi macam kau akan sesuatu kehidupannya macam segala yang tidak semangat. Itulah keadaan orang sekarang yang tidak semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Saat itu jemaat Tuhan, pergaulan dan persekutuan itu penting. Mari kita pergi kepada Kejadian pasal 6. Terus kita baca ayat 9. Terus kita baca ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lihat itu ayat. Apa saya bilang?
Setiap orang yang ada pergaulan, ada persekutuan dengan Tuhan, kehidupannya itu bukan jahat. Amin. Kehidupannya itu bukan malas-malas di hadapan Tuhan. Tidak. Baca betul-betul. Itu dari Tuhan itu. Ayat firman Tuhan. Dia bilang, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Artinya orang beriman. Dia bilang di sini, Nuh adalah seorang yang benar. Artinya orang dan tidak bercela. Artinya kelakuannya itu tidak bercela di hadapan Tuhan. Di antara orang-orang sesamanya, Nuh itu hidup bergaul dengan seperti Enoch. Jadi saya percaya kehidupan Enoch pun seperti itu, tidak bercela, orang benar atau orang beriman. Amin. Makanya kau bilang itu bergaulan dengan Tuhan itu main-main? Tidak. Lihat Nuh itu. Itulah sabda. Kenapa Tuhan memilih Nuh untuk membuat bahtera dan menyelamatkan 8 orang dari keluarga Nuh? Karena hanya orang benar, orang yang beriman, orang yang tidak baca lakunya yang akan dapat diselamatkan. Itulah saya bisa katakan tadi. Kalau orang tidak bergaulan dengan Tuhan, tidak hubungan dengan Tuhan, kau sudah tahu sejarah hidupnya belum tentu dapat diselamatkan. Karena orang yang bergaulan dan berhubungan dengan Tuhan, dia pasti punya kelakuan yang benar. Dia bukan saja benar beriman. Bukan saja beriman, tapi kelakuannya yang tidak bercacat cel. Ada caranya itu Tuhan, caranya yang melayani, caranya hadir dalam gereja, betul-betul tujuannya untuk Tuhan, hatinya kepada Tuhan, tidak main-main. Amin. Itulah sebabnya jemaat Tuhan. Saya katakan tadi, kalau orang tidak pergaulan, sembahyang pun bersama lupa sudah, pelayanan bersama lupa sudah, itu saya katakan tadi, tidak ada harapan untuk diselamatkan ataupun diangkat ke masa pangkatan nanti. Tidak ada harapan dunia. Jadi dari hidup orang itu tahu sudah sedia, yang pasti tidak dapat diselamatkan. Sampai Yesus sendiri kasih tahu, dari buahnya kamu akan mengenal mereka dari dalam Matius pasal 7. Dan apa itu buah? Buah pertobatan seseorang. Makanya kalau kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan gereja, jangan bantah-bantah. Lihat orang benar, orang beriman harus beriman. Itu selalu ada saat jemaat Tuhan. Apapun yang kamu berikan kepada gereja, lakukan dengan iman, bukan dengan paksa. Amin. Dilakukan dengan iman. Karena itu ciri-ciri kehidupanmu orang benar dan hidup ada pergaulan dengan Tuhan. Jadi bila ada memberi 300, lakukan dengan iman. Memberi 100, lakukan dengan iman. Mengembalikan perpuluhan Anda, lakukan dengan iman. Apalagi kalau langsung Anda tidak kasih balik, lagi lah kerja kata rambut itu yang tidak beriman. Maka lakukan dengan iman. Apalagi kalau ada sembahyang dipaksa-paksa. Apalagi kalau Anda datang ke gereja di mana Anda hadir Tuhan bekerja, kalau sudah bekerja dipaksa-paksa oleh orang lain, dipaksa-paksa oleh bapak, dipaksa-paksa oleh ibu dan saudara-saudara, itu menunjukkan kata rambut yang orang itu tidak beriman kepada Tuhan sudah. Mana ada dipaksa-paksa kalau orang beriman sendiri dia mencari Tuhan. Amin. Dia betul mencari Tuhan. Ada halangan dia tidak beriman, dia pasti mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Amin. Orang seperti itu pasti ada harapan. Cabaran tidak lari memang ada. Karena Yesus sendiri punya cabaran di dunia selama dia di dunia. Dibenci, dikatakan menyesal. Sampai dia mati dari saling jabatan dia tetap setia aku tak bilang menyelamatkan kita. Asal orang yang sungguh-sungguh mesti ada cabar. Asal gereja yang sungguh-sungguh mesti ada cabar. Karena Yesus sendiri pun bukan saja dikatakan sungguh-sungguh, bukan saja tidak ada semua sungguh-sungguh, tapi pasti ada cabar. Kita jangan lupa, asal yang sungguh-sungguh memang ada cabaran. Entah keluarga, kalau yang macam payung, entah paspor, kalau macam dari sini, entah masalah kehidupan keluarga, memang berhala dan sebagainya, macam-macam lah. Amin. Mesti ada cabar, ada tidak boleh lari. Kalau begitu, kalau kamu menolak cabaran hidup, bukan kau lari dari Tuhan, lebih baik sudah turun dikasih salibkan mereka. Amin. Tapi Yesus turun, cabarannya berat sekali. Waktu dia lahir saja, Herodes berusaha membunuhnya. Amin. Apa itu bukan cabaran? Senang dia masih kecil. Tuhan berfirman,
Tuhan, malaikat Tuhan berfirman kepada Yusuf supaya penyingkiran di tanah Mesir itu perlu. Dan yang menyingkir. Ketika Herodes mati baru mereka kembali. Dan yang memerintah kembali saudara Herodes yang baru. Jadi orang yang ada pergaulan dengan Tuhan pasti akan dipakai itu. Gereja ini itulah kita kenapa ada ibadah hari 2. Kenapa ada ibadah hari persekutuan. Malam ini ada pengurusan ibadah. Kenapa ada ibadah muda-mudi? Kenapa ada pelajaran Bible study, pelajaran anak-anak ibadah? Kenapa ada itu? Pintu. Kalau Anda betul-betul sesuai hari itu, pintu membawa Anda akan maju setapak demi setapak. Karena pemerintah yang datang daripada Kudus akan membawakan kebenaran kemudian hari. Memang tidak otomatis, tapi ada hal-hal yang kemudian Anda akan bahwa ini betul. Amin. Alkitab mengajarkan memang setiap yang benar pada awalnya tidak mendapat sekolah daripada orang, tapi kemudian nanti akan melakukan hasilnya. Amin. Itulah kebenaran. Sering kali yang jahat itu mendahului kebenaran, tapi kemudian kebenaran akan mendahului kejahatan. Amin. Yesus dikatakan perampok, penjahat, penyesat. Kemudian sekarang semua kita mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu kebenaran? Jadi saya belum sampai nama turun, ada aja bisa masuk dari mana dia masuk? Terus berdoa, kota. Ini kalau saya misalnya tidak percaya mas, jadi masuk ke sini. Saya bercakap sekarang, aku masa sedang saya bercakap sendiri saja. Ada yang mengalir di belakang saya. Yang dia saja. Masih belum saya datang ini. Tidak saja dalam nama Allah. Sudah. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Amin. Jangan, betul kan tulis tadi ada. Bukan main kuyakan. Itu saya bilang, Tuhan ada di sini. Yang saya cakap itu orang benar berengkau tidak bersalah itu bukan saya cakap sembarang. Tuhan yang bagi saya itu pengertian. Amin. Walaupun itu firman Tuhan sederhana saja, tapi cukup membuka minda pemikiran kita kalau orang menerima dengan hati yang murah. Amin. Macam mana? Saya tidak jarum di tangan saya di dalam apa ini. Tapi saya bilang, mengantuk sih kamu dari kamu semua. Ya, tepat. Tapi kalau jauh, kenapa mau beli tamunya? Sebenarnya saya di sini, dekat sini. Sini, bersama kita terus sampai. Oke, sudah. Saja, kita kerja. Itu dia rasa betul itu kayu sudah rasanya si jenis itu sudah rasa. Jangan main itu. Firman Tuhan belum selesai. Amin. Oke, sini kau
Apa percaya itu dalam rasa itu ada begitu? Hah? Ayo betul-betul. Saya tidak turun di atas saja nih. Coba kasih lagi jari bawah. Kau sedia? Terkejap saja nih. Nah, sudah. Mayakan, iluraka, anjing mabra, aku katakan ini raksana, mabra, semua saya Pak Yuli itu percaya dong, main-main itu tidak sudah rasa. Bisa bilang. Harus ada pergaulan dengan jangan tiada semangat. Amin. Harus ada pergaulan dengan makanya itulah saya bilang tidak boleh main-main. Ingat, orang benar itu adalah orang yang beriman. Jangan lupa, Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke tanah Kanaan. Dengan iman dia pergi. Amin. Alkitab bilang. Artinya dia berjalan dengan iman. Dan Abraham ini memang orang benar, orang beriman. Jadi Tuhan mencari kehidupan seperti itu sekarang. Amin. Yang ada pergaulan bukan tidak bicara. Tuhan mencari seperti itu. Amin. Ibu mau cepat. Sini, saya mau kasih berapa saja. Semua dua ibu datang. Kasih tiga dulu. Oke. Dua ibu datang. Seperti itu cari dia, cepat. Coba saya yang mau. Maju. Waktu, kasih terus, kasih satu cari kau. Kasih. Satu lagi, sama dua saja. Satu lagi, siapa mau? Ibu, siapa mau ibu? Ibu. Ada listrik sekarang, kurang banyak kita dengan ini. Ibu mau kita, sudah. Aku macam begini. Melihat juga tapi macam tidak cerdas punya mata, macam tidak sadar punya mata. Nah, kaya dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima yang menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Inilah iman orang pada Abraham. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah di situ tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Lihat itu. Ayat 10, so yang menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun misalnya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi iman. Jadi Tuhan mencari pahlawan iman yang seperti ini. Amin. Itulah saya bilang tajuk Tuhan mencari yang dulu-dulu. Amin. Karena itu ditulis dalam Alkitab. Tuhan mencari yang sudah lalu. Ada orang-orang yang punya pahlawan iman seperti Nabi Ilya, banyak tapi tidak akan kita jangan. Nabi Ilya, Nabi Elisa, orang-orang yang beriman. Tuhan mencari seperti itu kehidupan orang Kristen. Kehidupan gereja seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus dicurahkan untuk supaya jemaat selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan mencari seperti itu jemaat Tuhan. Yang batu-batu punya amin. Pokok batin ayat 15. Sekarang saya tahu. Hati kamu. Pokok batin ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lama. Itu yang dia cari. Amin.
kehidupan orang-orang yang beriman. Amin. Kehidupan orang yang beriman. Itu yang Tuhan mau cari. Bukan yang banyak alasan masuk ke gereja, banyak alasan sembahyang, banyak alasan begini. Itu Tuhan tidak cari orang seperti itu. Tuhan cari yang seperti ini. Seperti Abraham, seperti Henok, seperti Nuh, seperti Nabi, seperti Musa, dan sebagainya. Amin. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Bukan orang yang banyak meliter, banyak alasan, beginilah, bos saja tidak bisa bayar, begini. Tuhan tidak suka orang seperti itu, kalau kamu tahu. Karena kau lupa, Tuhan itu berkuasa memberi apa yang menjadi keperluanmu. Tapi karena kau tidak beriman, mau semua akan menjadi alasan bagi imanmu. Jangan kau baik-baik dengan Tuhan. Amin. Berdiri di sebelah sini, berdiri. Cepat berdiri. Cepat berdiri. Cepat berdiri. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Keyboard. Kasih saksofon angin. Keyboard. Angkat tangan. Berdoa. Tidak kamu ah. Tangan terus. Cepat sedikit. Tuh. Berdoa kamu, sedia kamu. Itu kuasa Tuhan sedang turun sekarang. Sedia. Ya saya turun sekarang itu api Tuhan. Sedia semua sini. Dan terima ini dalam nama Tuhan. Terima urapan ini. Terima semua. Terima dalam nama Tuhan. Terima. Sudah banyak yang sudah meredup. Api harus menyala kembali. Harus menyala kembali. Angkat tangan Riko. Api harus menyala kembali. Angkat tangan saya bilang. Angkat tangan. Api harus menyala kembali. Api harus menyala kembali. Api harus menyala kembali saya bilang. Harus. Silakan dulu coba. Silakan. Apa yang kau berbuat dalam nama Tuhan? Apa yang kau berbuat dalam nama Yesus? Nama Yesus. Nama Yesus.
Natabata! Ini mah Tabaka! Lokoku! Ini bidara! Kau merantaka! Hati-hati dengan pergaulan dalam nama Yesus. Kuat. Terima kuat. Keadaan seperti mana? Tiada yang tidak tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Pinjak ke tangan. Angkat tangan dulu. Tengok sini. Hati-hati dulu pergaulan. Baik dulu. Hati-hati dengan pergaulan di tempat kerja.
Percaya saudara. Harus betul dari Tuhan. Tangisan harus betul dari Tuhan. Berdiri. Tangisan harus betul dari Tuhan. Yaitu pada yang bisa masuk di hati dalam nama Tuhan Yesus. Harus karena Tuhan mencari yang dulu punya orang yang beriman, orang yang benar, orang yang tidak percaya sama kelakuannya dalam gereja. Amin. Tuhan mau ngai gereja seperti itu, yang dulu punya. Amin. Tuhan mencari seperti itu. Itu yang dikatakan dalam pokok batu ayat 15. Tuhan mencari yang sudah lalu, bukan kejahatan, bukan apa-apa, itu persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mencari gereja yang punya persekutuan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 surah pencurahan Roh Kudus, persekutuan mereka dengan Tuhan begitu dahsyat sekali, sehingga Roh Kudus memimpin mereka ke arah mana mereka pergi. Amin. Karena Tuhan mencari seperti itu. Nah, sekarang di zaman Tuhan, seolah kasih karunia Allah sangat besar. Karena tanpa daya upaya kita menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan seperti dalam Kisah Rasul, supaya kita menghargainya, memeliharanya lewat doa, persekutuan, pertobatan, dan lewat pengorbanan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Satu gereja tidak boleh main-main. Kalau gereja main-main itu susah itu. Kau jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kau. Walaupun kau Tuhan Yesus mengasihi kau. Tidak pelajaran bersama Tuhan mengasihi kau. Kau sudah membalas kasih sama kita. Ingatlah, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini balayan kasih dari Tuhan Yesus. Kau rasakan dengan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Itu tangisan yang dia rasa balayan kasih Tuhan. Cuma berbicara dong. Ini itu belas kasih Tuhan dalam hati kita dan kita boleh merasakan. Sudah selesai. Kalau salah itu kasih Tuhan kan. Kalau salah. Ini kasih Tuhan. Yang paling merasa boleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan.
Itu firman Tuhan. Itu coba-coba sudah ada masuk itu. Karena itu firman Tuhan sangat penting. Firman Tuhan harus memberitakan seseorang yang diurapi Tuhan. Kalau tidak ada akan menjadi campuran. Itulah saya katakan mesti firman Tuhan itu penting. Mesti orang yang selayaknya itu harus mengatakan firman Tuhan. Karena dengan itu api yang mulai di perut Anda itu akan menghancurkan pekerjaan. Kalau tidak akan penamburan firman Tuhan. Firman Tuhan benih yang ditabur harus benih yang asli dari Tuhan yang diurapi. Bukan dari kehidupan seorang yang tidak hidup dalam pergumulan atau persekutuan tidak hidup dalam pengurapan. Harus. Ini kawan. Mana Om Ade? Kocok. Mana Om Ade kerjakan? Nanti dia pulang kau tanya, dia rasain sekarang. Tidak tahu perlakuan kerja sekarang. Siap kirim nih api balik anak kepada ibu. Biar ada kesaksian yang luar biasa kalau dia balik. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai sudah sama mama kau. Kalau dia punya apa ini kan? Mana itu? Sudah, jadi kamu sini kau. Siapa nama dia tuh? Siapa nama dia? Siapa punya nama itu? Hah? Siapa punya nama? Hah? Normi. Dia yang kasih tahu anak. Jangan dia lah. Tunggu betul. Cepat. Udah betul. Jangan ibu. Jangan ibu kuat ini. Jangan ibu. Dia lagi. Udah penting. Itu kasih Tuhan Yesus simpan di hati bagaimana kasih Tuhan itu dalam semua dalam nama Tuhan Yesus. Lihat kasih Tuhan lemah lembut. Jadi malah itu. Dia biasanya dia teriakkan dia mana sekarang dia mana sama kasih Tuhan. Lihat itu. Tuhan mengasih kita semua. Ma, Ibu Romi, itu dengan kami Romi. Apa kau sama sekali? Sakit.
Sekarang itu kasih Tuhan kasih masuk dari kau. Supaya orang sadar bagaimana kau sebetulnya mengasihi kau. Sejauh di dalam kau. Tuhan Yesus bagaimana sama kasih di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Masuk kasih Tuhan. Dia tidak kasih Tuhan. Yang lemah lembut pasti hati.